Welcome back to my channel. Masih bersama saya, your host, Super Dad Joki Dewa. Oke guys, di video kali ini kita bakal membahas tools yang dibutuhkan untuk bermain di cryptocurrency. Kalau kalian ingin tahu cara saya bermain di cryptocurrency, saya lebih banyak bermain di pre-sales. Itu IDO, ICO, atau IGO. Kalian bisa lihat videonya di video 1 dan 2. Jadi bisa kalian lihat deskripsinya di atas atau di bawah ya, di deskripsi. Sekarang kita bakal membahas tools apa aja yang dibutuhkan untuk mendapatkan IGO atau bermain di cryptocurrency secara umum. Oke, sebelum kita membahas tools apa aja yang dibutuhkan, saya mau menekankan bahwa penting banget to never lose your password. Why? Because if you lost your password, everybody can connect to your wallet, they can hack it, and they can take all your money. Jadi bisa kehilangan uang gara-gara itu semua ya. Kalau bisa itu disimpan di kertas, simpan di tempat safe kalian passwordnya. Kemudian yang kedua, never lose your secret phrase or private key. Ini penting banget. Secret phrase itu kata-kata yang dirangkai untuk menjadi password. Jadi sekitar 13 atau 14 kata-kata gitu yang bakal dirangkai, misalnya ini Ibu Budi. Jadi untuk mendapatkan koneksi ke wallet kalian atau ke exchange kalian, mereka cuma butuh ini Ibu Budi, itu aja. Dia tahu kata-kata password kalian, secret phrase kalian, mereka bisa hack exchange kalian atau wallet kalian dan bisa mengakses dan mengambil semua uang kalian dalamnya. Jadi ingat, cryptocurrency ini karena masih baru, itu belum ada rules untuk meregulasinya. Banyak scam di sini, jadi hati-hati. Kalian mesti do your own research more biar nggak nanti kena korban scam. Nah, yang kedua, never give it your password to the strangers or secret key or your private key to any strangers atau anybody. Don't trust anyone. Karena mereka punya akses, mereka bisa ngehack ya. Jadi jangan pernah. Kalau misalnya ada strangers yang pura-pura menjadi customer support atau apapun, kalau mereka nanya secret face kalian atau your private key, itu artinya mereka bakal mau scamming kalian. Jadi kalian harus lebih hati-hati untuk suatu itu, untuk hindari. Nah itu dia guys, itu yang kita tekankan, itu security toolsnya. Kalian mesti tahu betapa pentingnya your password, your secret face, and your private key biar tidak jadi korban di dunia scam crypto. Nah mari kita bahas apa aja tools yang dibutuhkan sebelum kalian bermain cryptocurrency. Yang dibutuhkan pertama, knowledge. Kalian lebih banyak nyari tahu lagi gimana cara kinerja cryptocurrency ini atau di blockchain ini bekerja. Jadi kalau kalian tahu kan dan kalian mengerti gimana cara kerja sistem ini, kalian bisa menghindari yang ada namanya scammer atau penipuan. Yang kedua, kalian butuh namanya crypto exchange, tempat di mana kalian menukar uang fiat kalian. Uang fiat itu uang Audi atau uang asli di dunia nyata seperti US dollar, Audi atau rupiah menjadi cryptocurrency, menjadi mata uang yang ada di dunia blockchain. Ketiga, kalian mesti punya namanya crypto wallet. Crypto wallet itu apa? Crypto wallet itu sejenis ATM ya, atau bank. Jadi yang bisa kalian bawa kemana-mana untuk membeli koin, bukan cuma lewat crypto exchange. Itu bisa membeli koin di namanya DEX atau we call it decentralized exchange. Apa itu nanti kita bahas lebih mendalam setelah video ini. Video ini kita bakal membahas lebih detail cara kalian sign up di crypto exchange. Apa aja crypto exchange yang saya pakai, bisa dilihat lagi di video saya yang nomor 1. Itu ada banyak crypto exchange yang saya pakai, karena always remember one thing, do not put your egg in one basket. Itu katanya Warren Buffett. Jadi kalau bisa saya sebarin semuanya, saya spread my wealth gitu ya. The best way is to have cold wallet. Cold wallet itu seperti Ledger atau Trezor. Itu merupakan
wallet yang berbentuk USB. Jadi itu sifatnya secret phrase kalian atau private key kalian bakal disimpan di wallet itu, bukan di online. Misalnya ada hackers nyerang komputer kalian pakai trojan atau apa gitu. Kalau kalian pakai normal wallet atau normal crypto exchange, itu masih bisa dihack dengan cara komputer kalian dihack dengan cara dia ngirim virus atau trojan atau segala macam gitu ya. Dia bakal bisa akses komputer kalian dari komputernya dia. Itu bisa change lah, itu bakal kehilangan uang. Tapi kalau kalian simpan cryptocurrency kalian di ledger, itu lebih aman. Karena walaupun dunia ini offline, itu masih bisa disimpan di situ. Untuk akses itu kalian cuma bisa lewat hardware-nya, langsung dipencet-pencet. Kayak kalau kalian bisa lihat itu kayak BCA, ada tuh token yang biru itu kan, seperti itu. Jadi untuk mendapatkannya itu generate their own key gitu, their own password yang mesti pencet bla bla bla. Jadi orang nggak bisa ngehack, nggak gampang ngehacknya. Sana kan semua secara online sekarang kan. Also another tips, fair warning ya, menyimpan kripto di exchange seperti Binance, crypto.com dan lain-lain itu lebih riskan daripada kalian menyimpan kripto di wallet. Remember this phrase, okay? Not your key, not your crypto. Jadi kalau kalian punya key sendiri, itu berarti punya kalian. Kalau kalian tuh share key-nya itu di exchange, itu buat semua orang, ya still lebih more risky. Walaupun sebenarnya exchange itu sekarang sudah mulai canggih, mereka semakin mempertebal keamanan security untuk biar bisa dibobol segala macam. Tapi masih ada kemungkinan itu bakal terjadi. Jadi lebih baik don't take any more risk. Okay guys, without further ado, let's start the Binance tutorial. Okay guys, yang bakal dibutuhkan pertama-tama untuk bikin account di Binance, kalian harus punya namanya Google Authenticator. Yang mana itu? Yang ini, yang di pojok kiri. Download aplikasinya, terus download dulu aplikasinya, habis itu baru kita buka nanti. Apa ini sebagai apa? Ini sebagai kayak membuat PIN, dia generate PIN untuk security di exchange atau di wallet. Ini saya punya Binance, Bitmet, Bitrue, KuCoin, Bybit. Jadi itu untuk lebih aman. Jadi biar orang tuh lebih agak susah hacknya. Next, kita download aplikasi Binance. Itu bisa langsung di download di Apple Store atau kalau di Google di Samsung itu di Google Play ya. Ini tampilan homepage-nya. Kita bakal mulai meregister akun baru demi tutorial ini. Di pojok sebelah kiri atas, pencet login atau register. Ini biasanya pertama kali bakal nongol seperti ini. Ini yang defaultnya. Dia login pakai HP atau password. Tapi karena HP-nya sudah pernah diregister, saya bakal ulang lagi bikin akun baru untuk keperluan tutorial ini. Kita pergi ke pojok kanan, ada register. Masukin tempat tinggal kalian di Australia. Masukin nomor HP kalian, tapi nggak usah. Kita masukin email. Masukin email kalian. Kemudian masukin paspor yang kalian mau. Chat next. Masukin ini. Dia bakal kirim kode ke email kalian. Pergi ke email. Dia bakal mengirimkan verifikasi kode. Ya, ini emailnya udah masuk. Kita copy emailnya, verificationnya, masukin ke sini, disubmit. Dan voila, akun kalian udah jadi. Gampang kan? Nah, sekarang yang agak lebih next stepnya itu kita mesti verify. Verify ini bakal masuk ke data diri kalian. Jadi kalau di Indonesia itu perlu paspor. Kalau misalnya tinggal di Australia perlu paspor, perlu driving license, pokoknya data diri kalian lah. Kita mesti bakal pencet verify now.
Saya bakal jelasin, tapi saya nggak bakal verify karena dia udah terlanjur punya account-nya. Jadi kalau verify 2 kali nggak bisa. Confirm your residential country, itu tempat kalian tinggal. Chat OK. Nanti bakal dimintain chat start now, bakal mintain Australian driver license, Australian passport atau foreign passport with Australian visa. Itu kalau kalian tinggal di Australia. Kalau kalian tinggalnya di Indonesia, kita harus ganti itu ke country Indonesia karena paspor kalian berbentuk Indonesia atau KTP. Pencet start now. Masukin Indonesia, masukin nama, masukin last name, masukin date of birth. Ya, dan pencet continue. Masukin alamat rumah kalian. Kalau di Indonesia, di sini. Chat continue. Yap. Yang di atas itu government issue ID itu seperti KTP, paling terakhir itu SIM, tengah-tengah paspor. Jadi kalau kalian punya silakan pilih salah satunya. Nanti bakal disuruh foto tampak depan dari SIM-nya atau tampak belakang dari ID kalian. Kemudian kalian bakal disuruh foto wajah kalian. Itu buat feature face-nya. Saya nggak bakal lakuin itu karena saya nggak mau ambil fotonya. Itu tahap pertama kalian verifikasi. Kalau kalian cuma verifikasi cuma sekali, ini kalian ada lihat nih. Kalau kalian verifikasi cuma sekali, itu nanti bakal ada maksimum depositnya cuma 50.000 setiap harinya. Terus withdrawalnya cuma berbatas 50.000 juga. Nah, untuk P2P transaction limit itu apa itu P2P? P2P itu peer-to-peer transfer. Cara kalian untuk mendeposit atau menarik uang kalian dari fiat ke kripto memakai agent, seperti kayak agent tukang masukin uang ke exchange kalian. Crypto limit itu dari pentransferan dari satu kripto ke kripto lain itu maksimum itu 2 BTC, which is sekitar 120.000 US dollar. Sekarang roughly ya. Nah, itu kalau setelah kalian verifikasi tahap pertama. Verifikasi tahap kedua itu bakal digedein depositnya. Deposit untuk uang cashnya itu 200.000, withdrawal 200.000, P2P masih unlimited, crypto limit juga 2 BTC only. Verified plus itu bakal minta proof of your wealth, itu jadi kayak bukti kekayaan. Karena saya tidak punya data-data seperti itu, saya nggak ada register. Dan itu kayak untuk demi tax purposes itu. Karena jangan lupa guys, exchange itu bukan decentralized. Jadi exchange itu centralized exchange, makanya dibilang CEX. Binance itu CEX, KuCoin itu CEX, toko kripto itu CEX. Jadi mereka untuk memasukkan koin itu mesti pakai koin baru ke listing di perusahaannya mereka mesti minta izin ke government. Karena masih ada berurusan dengan government, dan makanya dibilang centralized. Dan kenapa makanya ini itu lebih bisa diatur oleh pemerintah. Seperti di Australia, ada beberapa feature-feature yang dari Binance itu tidak bisa dipakai. Di Indonesia masih bisa dipakai semuanya, di Australia udah mulai diblok. Seperti future itu yang pakai leverage. Nah, kita assume kalian semua sudah register dan sudah verified ya. Jangan lupa pergi ke security, pencet bawah, pencet security. Kita harus enabling satu persatu security yang ada di sini. Kenapa? Semakin banyak kalian punya security, kalian lebih hidupin, lebih aman akun kalian. Seperti yang saya cuma punya satu, which is email authentication, makanya cuma satu hijau ya situ. Tapi kalau kalian punya 4-4-nya aktifin, bisa 4-4-nya aktifin. Nah, kita balik ke Binance Google Authentication. Tadi kan saya udah tunjukin kan, kalian mesti download Google Authenticator. Sekarang kita coba setup kode biar masuk ke Authenticator. Pencet yang pojok kiri, hidupin ini ya, Binance Google Authenticator. Pencet next. Kalau kalian sudah download Google Authenticator-nya bisa, atau kalian bisa download Binance Authenticator. Itu semacam mesin yang bakal menggenerate PIN sebelum kalian memantapkan transaksi withdrawal atau deposit. Kita skip aja karena saya udah punya dua-duanya. Chat next. Copy kode PIN ini
paste di pojok sebelah kanan ini ada tanda tambah, masukin setup key-nya Binance tutorial add. Nah jadi sih saya punya Binance di atas itu Konosli saya, di bawahnya ada Binance tutorial typo. Anyway, ya setelah pencet copy kita pencet next ke bawahnya, masukin 16 digit key yang kita tadi masukin ke authenticator-nya, pencet back, pencet next. Ini caranya yang barusan saya ajarin, tapi karena kalau udah ngerti kita skip. Next. Verification, masukin kode yang bakal dikirim ke email, pencet send code. Dia bakal ngirim kode ke email kita. There you go. Pencet copy, masukin kodenya. Kemudian ini yang terakhir, yang bawah ini masukin kode dari Binance, dari authenticator kita, which is punya kita tadi apa nih, Binance tutorial paling bawah ya, tutorial. Pencet itu, dia bakal paste sendiri, submit. Dan kalian sudah satu tahap lebih maju untuk security. Jadi kalian bisa tambahin lagi security-nya semau kalian, sebanyak apapun kalian mau. Face ID dan segalanya itu, ini yang di bawah-bawah ini security untuk login ke akunnya sendiri. Oke, kita skip. Kita anggap kalian sudah verified, terus sudah juga setting security-nya. Kita balik lagi ke akun asli saya. Di sana bisa saya jelasin lebih lanjut. Nah, kalau kalian sudah punya akunnya, kalian logout, ini cara login nih. Terus masukin kayak gini juga. Dan ini kalau dia login, kita bakal dikirimin SMS. Dan dia juga bakal kirim email ke kita bahwa dia mencoba login. Send code. Kita masuk di sini, pencet. Kemudian submit. Dan udah bisa masuk ke akun saya langsung. Yang ini akun saya yang asli. Kalau kalian sudah verified ID kalian, yang pertama atau yang kedua gitu ya, ini bakal udah centang warna hijau dan tulisannya complete atau verified plus complete juga. Jadi saya bisa maksimum deposit 200.000, withdrawal juga 200.000. Oke guys, anggap kalian semua udah verified. Dan verified itu take waktu sampai 1 hari, 1-2 hari business days ya. Jadi kalau misalnya belum, disabarin dulu sampai itu udah jadi. Oke, tampilan pertama Binance kalian bakal seperti ini karena dia pakai Binance Lite. Ini tampilan aslinya. Ini yang simpelnya, buat yang nggak main pro, ini cuma sebatas untuk main beli A terus dijual B. Simple gitu ya. Jadi ini agak nggak lengkap fiturnya. Jadi kalau mau lengkap, pencet tanda orangnya, pergi ke nih tulisan Binance Lite, matiin. Dia bakal pergi ke Binance Pro. Di sini bakal banyak feature-feature yang bakal saya jelasin satu persatu dari sekarang. Kita dari menunya ya. Di pojok kiri ada tulisan deposit. Deposit ini ada berbentuk kripto sama cash. Kripto itu dapat dari orang lain. Misalnya teman kalian kirim uang kripto ke kalian atau bayar gaji kalian ke akun kalian. Nanti kalian pencet berbentuk apa, dikirim uangnya berbentuk BUSD kah atau USDT kah atau dia bayar kalian pakai Bitcoin kah gitu. Nanti ini saya jelasin satu-satu ya. Kalau kalian ditransfer oleh orang lain memakai kripto ke akun kalian sendiri, misalnya kita dibayar sama si A, dia mau ngirim kita sejumlah BUSD $100 misalnya, itu dari akun A ke akun B. Kita coba ya. Sekarang kita bakal praktekin langsung. Dia bakal meminta network. Apa itu network? Network itu jalur yang dipakai untuk mengirim cryptocurrency-nya kita. Di atas ada Ethereum, ada Binance Chain BP2 atau Binance Smart Chain BP20. Nah, itu tulisannya congested, berarti itu lagi gangguan. Dia tuh bakal take lebih lama. Itu masih bisa dikirim, masih bisa dipakai, tapi bakal take lebih lama untuk menuju ke alamat yang dituju. Kemudian yang paling pertama yang kalian awal itu pasti punya tuh, pasti kalian harus masukin uang cash kalian ke sini ya kan.
dari bank. Pencet cash. Misalnya kalian berbentuknya IDR rupiah atau segala macam, bisa dipilih di sini di mata uangnya. Karena saya di Australia, saya pakai Australian dollar. Saya mau deposit. Nah sekarang saya mau contohin cara depositnya langsung. Currency to deposit Audi recommended pakai PayID. Kalau di Australia itu banknya langsung bisa dipakai masuk ke PayID kita. Jadi kita bisa transfer uang tuh lewat nomor HP atau lewat email. Ini buat yang di Australia, cara seperti ini. Buat kalian Indonesia, nanti saya bakal bikin lagi di penghujung video ini, karena saya bakal minta tolong ke adik saya yang di Indonesia biar bisa langsung tunjukin gimana cara dia deposit dan gimana cara dia withdraw uangnya ke bank yang Indonesia, BCA atau CIMB atau apalah. Yang ini buat yang di Australia ya. Pencet continue. Masukin amount yang kalian masukin. Let's say $400. Pencet confirm. Important notes. Kalau kalian baca silakan dibaca. Oke. Nah, di pojok itu ada tulisan PayID. Nah, ini email saya langsung. Ini alamat akun kita di Binance. Di PayID-nya berbentuk email ya. Jadi kita copy pencet box kotak-kotak 2 ini. Pencet box ini, copy. Kemudian masukin buka bank kalian. Pergi ke pay someone. Masukin dana tambah di pojok kanan itu, terus masukin more, and then email address. Paste alamat kalian sini, kemudian pencet next. Dia bakal pencet OK. Cuma ada 100, berarti kita masuk. Saya ganti ya, karena tadi saya masukin 400, back lagi. Baru sadar ternyata uang saya cuma 100. Audi continue, masukin 50 aja demi tutorial ini. Cek confirm. Oke. Nah ini tetap sama sih, PayID-nya bakal tetap sama, jadi nggak masalah di sini. Ini Binance tutorial. Next, pencet next. Pencet pay now. Yap, dia bakal masuk dalam hitungan less than 1 menit. Nah, kalau bank kalian belum terdaftar di sini, pertama kali itu masih otomatis kan bank kalian belum terdaftar di sini ya. Pada saat kalian pencet continue, masukin Audi, di sini bakal ada namanya register your bank. Ini masukin BSB kalian sama akun kalian. Dia bakal kirim semacam sampel 50 set kalau nggak salah, biasanya normalnya. Dia bakal ngirim kayak testing gitu ke bank kalian. Terus kalian bakal disuruh masukin berapa saya kirim. Binance-nya bakal nanya, tadi saya udah kirim uang ke akun kalian di Commonwealth, tolong masukin di sini berapa jumlah uang yang masukin. Itu kayak tes biar kalian tuh bukan robot gitu. Dia menghindari kalian tuh bukan robot. Nah habis itu kita lihat ya, uang kita pasti udah masuk ke sini. Chat BUSD. Kalau kalian baru buka, ini otomatis ininya masih kosong ya. Jadi semua pada nol semua. Tapi nanti kalau sekarang kita bakal search uang yang paling atas. Itu adalah di pojok ada namanya Audi 3649 USD. Audi itu di atas itu $50. Kita tadi masukin $50. Di bawah itu kalau di convert ke USD jadinya 36,49. Nah uangnya udah masuk nih. Terus diapain? Nah ini beberapa mata uang seperti Audi dan USD langsung bisa membeli koin-koin yang ada di Binance. Tapi kalau misalnya itu berbentuk IDR atau BIDR, masih banyak koin yang nggak bisa dibeli dengan langsung tukar ke fiatnya ya. Jadi cara lebih selanjutnya itu kita mesti ubah fiatnya ini, Audi ini atau BIDR ini atau USD, ubah Audi ini ke stable coin yang ada di kripto. Apa itu stable coin? Stable coin itu merupakan mata uang kripto
yang perbandingannya 1:1 dengan US dollar. Jadi misalnya harganya ya 1 BUSD sama dengan 1 US dollar, atau 1 USDT sama dengan 1 US dollar, atau USDC itu merupakan USD coin sama dengan 1 US dollar. Nah, in the future itu Amerika bakal mengeluarkan stable coin sendiri karena Amerika bakal memakai cryptocurrency sebagai mata uang legalnya in the future. Sekarang sudah mulai desas-desus banyak mereka bakal melakukan stable coin sendiri. Berarti kalau mereka udah melakukan stable coin sendiri, harga cryptocurrency itu semua bakal boom, meroket. Makanya saya lihat masa depan di crypto itu termasuk lumayan bagus. Oke, without further ado, kita ganti itu AUD-nya menjadi stable coin dengan cara pencet trade paling bawah ini, pencet trade, kemudian pencet convert pojok kiri atas, ganti gini ya jadi AUD, from AUD to nih ada beberapa nih, BUSD, USDT atau koin-koin yang lain. Kita ganti ke BUSD. Cek confirm, masukin max 50 AUD ini kita masukin ke preview conversion bakal menjadi 36,21435 BUSD. Ini setelah kena fee. Kalau kalian pingin dapetin lebih fee-nya lebih mahal, lebih murah, ini kan murah ya. Next time kalau kalian nggak pakai referral ID, fee kalian bakal lebih besar. Jadi kalau kalian pengen dapetin diskon untuk fee, kalian bisa masukin referral code-nya di deskripsi. Kita pencet refresh kan udah lewat. Terus kita ganti jadi convert. Nah, back home, balik lagi, pergi ke wallet sebelah pojok kanan bawah. Wallet, pencet spot. Overview ini merupakan semua account kalian. Jadi bisa dilihat semua di sini. Kita pergi ke spot. Kita cari tadi BUSD. Ya, nih di sini. Kalau misalnya kalian belum punya koin sama sekali, BUSD itu bakal ada paling atas di tempatnya KSM itu. Tapi karena kita punya banyak dan harga BUSD itu cuma $50, dia paling bawah, jadi kita masukin BUSD. Nah, ini kita punya BUSD sekarang $36,19. Sekarang gimana caranya membeli koin-koin yang kita mau coba? Misalnya, pergi pencet ke market atau ke home. Pergi ke home, kalian bakal bisa lihat gainers. Ini pemenang yang paling banyak naiknya hari ini, which is Mbox. Ada decentralized atau mana, atau Rus atau IDEX. Nah, ini pemenang-pemenangnya yang kemarin harganya langsung tinggi. Yang kalahnya siapa aja? Ini pergi ke loser, ini yang kalah. Kalau kalian mau lihat 24 hours volume change-nya itu yang paling banyak pertama itu BTC, ETH, itu semua ada di sini ya. Oke. Kalau kalian pengen membeli misalnya koin BNB, pencet search BNB di sini, BNB. Ini bakal ada di sini tulisannya. BNB to USDT, BNB to USD, BNB to TUSD, atau BNB to USDC, atau BNB to Euro, IDR. Ini jadi kalau kalian mau beli BNB, kalian nggak perlu tuker lagi itu ke rumah rupiah kalian ke stable coin, tapi langsung bisa beli di sini. Tapi kalau misalnya koin-koin yang lain masih beberapa nggak ada. BNB lengkap sih karena dia punya dia sendiri. BNB itu coinsnya Binance, makanya dia lengkap. Sekarang kita tadi udah ubah ke BUSD kan ya. Kita pencet BNB BUSD. Kalau kalian mau beli, tinggal pencet buy. Nah, di sini ada tulisan buy dan sell. Buy itu pada saat kita mau beli, sell itu mau jual. Pasti udah ngerti kan? Nah, di sini ada tulisannya market, limit, stop limit, OCO. Limit itu kita masukin harga di target kita, misalnya masukin sekarang harga 531,9 ya. Kita masukin siapa tahu dia turun 530. Ganti di sini jadi 530. Terus masukin berapa persen Anda mau beli. 100% itu berarti $36 uang kalian. 50% itu cuma setengahnya. Pencet buy kalau kalian mau beli. Kita nggak bakal pencet buy karena saya nggak mau beli BNB. Next, kalau kalian pengen tahu cara candle-nya di mana, ini ada di pojok sebelah sini nih. Ini candle-nya nih, yang dipencet, pencet candle-nya. Kalian bisa tahu dengan time frame 1 hour, 1 hari, 15 menit, atau kalian bisa pencet lebih banyak lagi di sini optionnya. Kalau kalian udah tahu cara baca candle, kalian tahu di mana saat belinya, bisa silakan. Karena saya kurang ngerti dan saya nggak mau malas belajar candle, membaca technical analysis, jadi malas saya beli kayak gini. Sekarang saya ajarin kalian untuk withdraw
misalnya kalian sudah punya uang dari 36 dolar BUSD itu udah jadi 100 misalnya, udah untung kalian kan. Terus kalian mau ambil modalnya aja. Misalnya, lebih aman kayak gitu ya. Misalkan kalian naruh modal cuma 36 terus tiba-tiba untung 100, ambil modalnya lagi, sisanya udah dah gambling, kan mau naik mau turun kan bebas ya. Yang penting modal awalnya udah pergi. Biasanya kan kayak gitu orang bermain. Tapi balik lagi ke kalian, atau kalian mau 36 dolar itu emang uang yang udah ready to lose, silakan. Kalau misalnya cuma untuk uang itu misalnya jumlah besar, mendingan diambil modal lagi. Sisanya baru main ini. Nah, ingat BUSD ini tadi stable coin kan ya. Stable coin merupakan koin yang ada di kripto. Itu nggak bakal bisa masuk ke bank. Jadi kalau misalnya kita transfer BUSD ke bank, banknya nggak bakal membaca. Jadi kita mesti ubah itu BUSD itu, stable coin itu ke uang fiat. Baik lagi caranya seperti apa tadi? Nah, cara yang pertama, pencet trade paling bawah kanan, tengah-tengah, terus pencet convert pojok kiri. Balikin dia dari BUSD itu ke Audi. Confirm. Masukin semuanya karena saya mau tukar semuanya. Preview conversion, convert. Nah, ini udah berkurang dong. Tadi kita masukin 50 dolar kan ya. Ini udah berkurang 49,9 sen. Karena tadi ada 1 sen fee. Jadi kalau kalian nggak make link referral, fee kalian bakal menjadi sekitar 3 sen. Just lumayan. Kalau kali sekian itu lumayan. Apalagi kalau uangnya gede ya. Itu bakal terasa. Jadi mendingan kalian pakai link dari saya. Lumayan buat support. Nah, 49,9 di Audi ini siap kita balikin langsung ke bank. Dengan cara pergi ke wallet, pencet withdraw yang tengah-tengah. Withdraw. Kita withdraw cash. Masukin Audi-nya ke bank transfer. Nah, kalau kalian belum terregister banknya, di sini bakal ada masukan select payment method recommended untuk di register bank. Pencet withdrawal amount, which is 49,9. Kita ada minimum transaksi sebenarnya, jadi 50 dolar. Tadi cuma 49,9, jadi kurang. Yuk kita transfer sedikit lagi. Trade. Ambil dari USD kita, USDT ke Audi $1. Back home. Oke. Jadi sekarang saya punya Audi itu, apakah Audi tadi? 77 Audi. Karena tadi saya transfer lagi dari USDT. Karena tadi ternyata 50 dolar minimum buat transfer ke banknya kita. Jadi kalau kalian bermain 50 dolar juga minimum kalian transfer, 50 dolar juga kalau minimum kalian tarik. Pencet withdraw, oke? Balik ke cash. Masukin Audi-nya. Bank transfer. Kita masukin 50 Audi. Karena tadi segitu saya ambil dari bank saya. Pencet continue. Nih. Transaction fee $0. Jadi kalau kalian narik uang sama kalian masukin uang itu benar-benar nggak ada fee-nya. Tapi kalian bakal ada fee pada saat kalian transfer dari trade koin A ke koin B. Dari Audi ke USDT itu semua ada fee-nya nanti. Pencet confirm. Ini saya bilang, semakin banyak kode security kalian semakin bagus. Jadi sekarang saat ini ada 3, phone verification code, email verification code, authenticator code. Sebenarnya saya ada 5, tapi saya nonaktifin 2 biar lebih gampang demi tutorial ya. Pencet get code, kalian bakal dikirimin SMS ke HP kalian. Masukin SMS-nya, pencet email verification code. Nanti bakal masuk ke email. Dan ini dia, pencet ini terus copy, masukin ke sini. Kemudian authenticator code, ke authenticator, pencet paling atas, itu punya saya Binance. Masukin ke sini, paste dan and then submit. Dan withdrawal order submitted already. Jadi kita bakal masuk uangnya dalam waktu singkat.
There go, dapat SMS langsung dari Commonwealth bahwa uang saya sudah masuk $50 di Commonwealth-nya. Coba kita lihat, pergi ke Commonwealth. Oke, account, complete access. There you go, transfer from BAU City 31 CSFO $50. Jadi kita ambil $50, balik lagi $50. Itu guys, itu caranya transfer uang cash ke Binance. Next, tadi udah transfer, kalian udah ngerti cara masukin uang, cara mengeluarkan uang. Next yang kita bakal ajarin tuh, nih, ini nanya referral. Ini kayak MLM ya. Jadi kalau kalian masukin referral kalian kasih ke orang lain tuh bakal dapat 20% dari fee yang dibayar. Misalnya tadi kita dapat 1 sen kan, kita dapat 20% dari 1 sennya itu gitu. Dengan cara pencet invite friends, copy referral link ini, pojok ini, kirim ke teman kalian, nanti itu bakal langsung sign up ke Binance, download aplikasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mereka udah download aplikasinya, cuma nunggu referral ID, ini referral ID RQV 90018. Itu ada di bawah, jadi tolong kalian kalau support channel ini bisa masukin di situ. Dan itu referralnya, saya nggak bakal ajarin semua yang ada di sini, coba bakal ajarin yang familiar di saya aja ya. Di bawah itu trade convert, itu tadi udah saya jelasin. Spot itu cryptocurrency yang kalian beli tapi berbanding satu dengan satu, jadi sesuai dengan harga aslinya. Kalau future dan margin itu memakai leverage. Saya buka ya, future. Ini yang buat orang Indonesia ya, Australia udah nggak bisa dipakai lagi nih future-nya di sini. Nah, misalnya kalian mau main Bitcoin, pencet AXX itu ganti jadi Bitcoin, misalnya Bitcoin to USDT, ya kan? Ini kalian mau main di sini. Nah, di sini tulisan cross sama isolated. Apa itu cross? Apa itu isolated? Cross itu memakai semua uang yang ada di account future kalian. Misalnya kalian punya 200, Cross bakal memakai semua uang $200 itu bakal dipakai untuk di leverage, bakal di gamblingin di sini. Kalau isolated, kita bisa masukin berapa amount yang kita mau. Misalnya dari 200 total uang, kita punya uang di sini, kita cuma pakai uang 100 setengahnya, jadi 100. Jadi kalau misalnya itu turun terus tiba-tiba kena margin call itu berarti kalian udah jatuh, turun melebihi dari uang yang kalian punya, dia bakal hilang semuanya. Yang bakal hilang cuma 100-nya, bukan 200-nya. Kalau di cross, itu semuanya bakal habis. Kalau misalnya in case kalian kena margin call. Nah, ini leverage-nya. Leverage to Binance itu makin gede, bisa gede banget kalau kalian sudah verifikasi account kalian. Tapi kalau kalian belum verifikasi account kalian, paling cuma 50x sampai 75. Itu udah termasuk gede banget loh. Jadi kalau kalian orangnya gambler gitu, yang berani ngambil risiko gede banget, masukin uang $100, misalnya kali 100 ya, biar gampang hitungnya ya. Berarti uang kalian itu worth-nya misalnya 100 ya. 100 dikali 100. Berapakah itu? 10.000. Jadi kalau itu turun 10% aja dari uang kalian, 10% kali 10.000, $10. Jadi kalau kalian masukin uang 100, turunnya 10%, kayak salah deh. 10% kali 10.000. 1.000. Kalau itu turunnya 10% aja uang dari uang kalian. Uang kalian misalnya $100, kalian masukin terus kali 100. Dia begitu turun 10% langsung kena margin call, karena itu bakal minus 1.000. Lebih dari uang kalian $100. Kalau dia turun 1% misalnya, 1% dikali 10.000. 1%-nya turun, udah habis uang kalian 100%. Berarti kalau misal $100, jadi kalau misalnya kalian lebih aman, dia turun cuma 0,5%, itu masih bisa hidup. Kalau semakin tinggi uangnya, berarti dia tuh turun dikali total jumlah uangnya kita. Padahal sebenarnya uang kita bukan di situ. Oh ya, satu hal lagi. Kalau kalian ngerasain masukin leverage misalnya kali 100, uang kalian cuma 100 kali 100 itu ya. Uang kalian tuh bakal jadi 10.000, tapi itu bukan uang kalian. 10.000 itu kita minjem uangnya Binance untuk membeli 10.000 worth of coin, padahal uang kita cuma 100. Itu namanya leverage. Jadi kalau
jatuh tuh ini risky banget ya, leverage ini risky banget. Jadi buat kalian-kalian yang bermain leverage tuh hati-hati, tapi untuk dapetin uangnya juga tinggi banget. Jadi high risk high gain, benar-benar hati-hati, dan ini benar-benar memerlukan technical analysis kapan kalian masuk dan di saat mana kalian bakal menjual. Ini saya bermain seperti ini cuma main dikit-dikit aja, jadi nggak begitu gede, nggak begitu saya fokusin di sini. Nah guys, itu tadi leverage, itu dari future dan margin. P2P itu peer-to-peer lending, nanti bakal jelasin oleh adiknya. Kalkulator di sini ada earn, saving. Di sini bakal diajarin cara kalian mendapatkan passive income melewati kripto. Tadi saya bilang kan leverage itu memakai uangnya Binance kan. Nah, di mana Binance dapat uang? Binance itu dapat uang dari di sini. Kalau kita earn, kalau kita mau saving ya, pencet saving. Misalnya kalian punya Bitcoin, misalnya $100 of Bitcoin, berarti 0,00 berapa itu kan. Kalian mau masukin ke sini, ini bisa di saving uang kalian kayak deposito, dapat bunga 3% per year. Jadi 3% per year ya, ini bukan 3% per hari tapi per year. Kalau kalian mau tahu uangnya berapa hitungannya per hari, cara pencet 3% dibagi 365. Berarti satu hari kalian mendapatkan bunga 0,00008219. Itu satu hari. Misalnya kalian masukin uang 100, berarti kalian dapetin setiap hari 0,008. Setiap hari nambah uang kalian $100 itu. Kecil banget ya, karena ininya kecil persenannya. Di sini ada banyak, ada tulisannya karena ini fleksibel. Ini kita bisa tarik kapanpun juga. Jadi nggak kayak ada sistem deposito, sistem kontrak kayak di bank. Ini fleksibel. Di sini ada pilihan fleksibel dan lock. Fleksibel bunganya lebih kecil karena itu bisa ditarik kapanpun juga. Kalau lock bunganya lebih besar. Tapi masalah di sini ininya pun terbatas. Koin-koin yang dipakai terbatas. Nanti saya bakal bikin section sendiri untuk mendapatkan passive income dari crypto. Nah, earn, saving, staking. Staking mirip juga seperti saving tapi bunga lebih besar. Dan tapi dia locknya lebih lama. Crypto loans bisa kalian pinjam uang dari sana dengan cara kalian punya misalnya punya Bitcoin, 1 Bitcoin misalnya. Kalian eligible buat pinjam uang di Binance dengan memakai Bitcoin kalian sebagai jaminan. Ini saya belum pernah pakai, jadi saya nggak bisa ngajarin. Tapi kalau kalian lebih tahu, kalau ingin tahu seperti apa, bisa lihat di YouTube yang lain. Di sini ada tulisannya Launchpad pojok ini. Launchpad ini merupakan project-project yang dikelola oleh Binance dan bakal dikeluarkan di sini. Kebanyakan sih kemarin ngomongin tentang koin bola, dan saya kan ngerti bola kayak gimana, jadi saya nggak tahu apa bagusnya koin ini. Kalau kalian mau participate, bisa dimasukin ke lihat di Launchpad, terus lihat kalau ini masih open atau udah close. Ini udah kelar ya, jadi udah nggak bisa lagi. Kalau misalnya ada project open, kalau kalian mau participate, bisa masukin BNB kalian, taruh BNB kalian, terus take di sini join pool namanya, nanti bakal mendapatkan harga 1 Porto. Misalnya ini kan nama koinnya Porto ya, 1 Porto sama dengan 0,01 BNB. Ini harga pre-salesnya dia pada saat dia launching. Cara ini saya nggak pernah pakai dan menurut saya itu nggak worth it, jadi saya nggak pernah coba. Saya lebih banyak pakai sistem Launchpad di luar, bukan Launchpadnya Binance, karena Binance lebih ke centralized exchange. Koin yang masuk ke Binance berarti udah tinggi banget. Seperti kalau kalian nonton video yang pertama, koin habis masuk ke di PancakeSwap, which is itu namanya decentralized exchange. Habis masuk di PancakeSwap atau Uniswap, dia bakal masuk pertama kali itu pasti ke Gate.io. Gate.io itu merupakan exchange pertama sebelum mereka jadi gede. Jadi banyak ada koin-koin meme, koin-koin altcoin atau koin-koin baru, atau bahkan banyak banget koin-koin rug pull di situ juga. Jadi kalian harus hati-hati kalau beli koinnya di Gate.io. Nah, project untuk masuk ke exchange, mereka itu mesti bayar sekian uang untuk masuk ke exchange tersebut. Jadi kalau koin udah masuk ke Binance, itu mahal banget mereka bayar untuk listing. Jadi kemungkinan besar itu udah nggak namanya koin scam. Tapi kalau koin masuk ke Gate.io itu bukan paling murah bayar listingnya, makanya banyak kan koin pertama tuh pasti nembus ke Gate.io, habis nembus ke Gate.io baru nembus ke exchange yang lain seperti KuCoin atau Bitrue atau yang lain-lain atau Bitmart. Nah seperti itu. Itu Launchpad. Jadi kalau bisa saya membeli koin itu sebelum masuk ke Binance. Jadi saya belinya di pre-sales yang masih masuk benar-benar ke decentralized exchange seperti PancakeSwap dan Uniswap dan yang lain-lain.
atau ke Wagi Swap gitu. Nah itu guys, bisa saya jelasin apa aja menunya Binance. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di video saya di bawah. Kalau misalnya saya lihat, saya bakal bales. Dan next video bakal jelasin cara withdraw dan cara deposit memakai Bank Indonesia. Nanti bakal dijelasin langsung oleh adik saya sendiri di Indonesia. Oke guys, segitu aja buat kalian. Jangan lupa klik like and subscribe untuk membantu channel kita biar semakin besar. Nanti kalau sudah sampai dapat 1000 subscriber, saya bakal bikin giveaway. Itu nanti saya bakal bagi-bagi hadiah berbentuk NFT atau some coin. Itu kita bakal lihat nanti aja. Jadi jangan lupa guys, tolong subscribe channel ini. Dan kalau bisa tolong share video ini juga ke teman-teman kalian. Biar channel ini semakin growingnya makin gede. Kita bisa semakin bagus membagi informasi ke kalian. Oke guys, see you in the next video.